terbaik. إن تتعجبوا إني لمنهم أعجب أعجوبة الأزمان هم واستشهدوا من يكتب Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. إني لمنهم أعجب Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. أحببتهم يا قوم في Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun ke-6 tahun Gajah, kira-kira 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abu al-Asi bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Nama panggilannya Abu Abdillah dan gelarnya Dzunnurain, yaitu punya dua cahaya. Sebab digelari Dzunnurain karena Rasulullah SAW menikahkan dua putrinya untuknya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ketika Ummu Kulthum wafat, Rasulullah berkata, "Sekiranya kami punya anak perempuan yang ketiga, niscaya aku nikahkan denganmu." Nah, dari pernikahannya dengan Ruqayyah, lahirlah anak laki-laki. Tapi tidak sampai besar. Anaknya meninggal ketika berumur 6 tahun pada tahun 4 Hijriah. Adapun Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah ketika berusia 82 tahun dan beliau menjabat sebagai khalifah ketiga selama 12 tahun. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Khuris bin Rabi'ah. إن تتعجبوا إني لمنهم Utsman masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, yaitu sesudah Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Beliau adalah salah satu sahabat besar dan utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta termasuk pula golongan As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu Islam dan beriman. Utsman adalah seorang saudagar yang kaya, tetapi dermawan. Beliau adalah seorang pedagang kain yang kaya raya. Kekayaan ini beliau belanjakan guna mendapatkan keridhaan Allah, yaitu untuk pembangunan umat dan ketinggian Islam. Beliau memiliki kekayaan ternak lebih banyak daripada orang Arab yang lainnya. Ketika kaum kafir Quraisy melakukan penyiksaan terhadap umat Islam, maka Utsman bin Affan diperintahkan untuk berhijrah ke Habasyah atau Abisinia atau Ethiopia. Ikut juga bersama beliau sahabat Abu Khuzaifah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan yang lain-lain. Setelah itu, datang pula perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya beliau hijrah ke Madinah. Maka dengan tidak berpikir panjang lagi, beliau tinggalkan harta kekayaannya, usaha dagang, dan rumah tangga guna memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Beliau hijrah bersama-sama dengan kaum muhajirin yang lainnya. Pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim oleh Rasul untuk menemui Abu Sufyan di Mekah. Utsman diperintahkan Nabi untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah di Ka'bah, lalu segera kembali ke Madinah, bukan untuk memerangi penduduk Mekah. Suasana sempat tegang tatkala Utsman tak kunjung kembali. Kaum muslimin sampai membuat ikrar rizwan, yaitu bersiap untuk mati bersama untuk menyelamatkan Utsman. Namun pertumpahan darah akhirnya tak terjadi. Abu Sufyan lalu mengutus Suhail bin Amir untuk berunding dengan Nabi Muhammad SAW. Dan hasil perundingan dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Semasa Nabi SAW masih hidup, Utsman pernah dipercaya oleh Nabi untuk menjadi wali kota Madinah. Semasa 2 kali masa jabatan, pertama
pada perang Dzatir Riqa, dan yang kedua saat Nabi sedang melancarkan perang Ghatfahan. Utsman bin Affan adalah seorang ahli ekonomi yang terkenal, tetapi jiwa sosial beliau begitu tinggi. Beliau tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Nah pendengar, sebagai contoh dari kedermawanan beliau yang tercatat dalam sejarah, yang pertama adalah pada waktu orang-orang membutuhkan air untuk keperluan dirinya dan hewan ternaknya, Utsman bin Affan membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi yang seharga 200.000 dirham, yang kira-kira sama dengan 2,5 kilogram emas pada waktu itu. Sumur itu beliau wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Kemudian yang kedua, memperluas Masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, beliau mendermakan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Adapun yang keempat pendengar, pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Inni laminhum a'jabu. Pendengar yang budiman, beliau adalah sosok laki-laki yang tampan dan gagah. Kulitnya berwarna agak hitam, botak, berjenggot tebal, dan pergelangan tangannya besar. Pribadinya sangat pemalu, hingga suatu ketika baju Rasulullah SAW tersingkap hingga kelihatan pahanya. Kemudian Abu Bakar dan Umar masuk rumahnya. Pada waktu Utsman hendak meminta izin masuk, Rasulullah menutup pahanya yang terbuka. Utsman berkata, "Ingat, aku betul-betul malu dengan seorang malaikat sendiri merasa malu dengannya." Perjuangannya dalam membela Islam tidak hanya dengan hartanya saja, tapi juga dengan raga dan nyawanya. Beliau sangat senang mengeluarkan hartanya demi kepentingan Islam, hingga pernah mengirimkan setengah pasukan ke medan perang dengan hartanya sendiri. Beliau pernah mendermakan 300 unta dan 50 kuda tunggangan. Begitu juga mendermakan 1.000 dinar yang diserahkan langsung kepada Rasulullah. Rasulullah pun berkata, "Apa yang diperbuat pada hari ini, Utsman tidak akan merugi di akhirat." Pendengar, beliau termasuk 10 orang yang dikabarkan akan masuk surga. Dalam menjalani hidupnya, beliau sangat takut dengan azab dan siksa Allah. Hingga suatu ketika, dia berkata, "Sekiranya diriku berada di antara surga dan neraka, dan saya tidak tahu mana di antara dua itu saya akan masuk, niscaya saya akan pilih menjadi abu sebelum aku tahu kemana saya dimasukkan." Rasulullah pernah mengabarkan bahwa dirinya termasuk ahli surga karena sabar, tawakal menghadapi cobaan, dan derita dari Allah. Begitulah fitnah yang menimpa dirinya hingga akhirnya terbunuh secara kejam dan zalim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ar-Rumi bahwa dia berkata, Utsman bin Affan biasanya kalau berdiri di depan kubur, beliau menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Seseorang bertanya, "Kamu ingat surga dan neraka, tapi kamu tidak menangis? Kamu ingat kubur, tapi kamu menangis?" Beliau menjawab, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, kubur adalah rumah pertama dari rumah-rumah menuju akhirat. Sekiranya orang selamat dari siksa kubur, maka setelahnya akan menjadi mudah. Jika tidak selamat, maka setelahnya akan terasa berat dan susah." Dari Al-Hasan berkata, "Saya lihat Utsman tidur di masjid dengan berselimut. Tidak ada seorang pun di sekitarnya, padahal beliau adalah seorang Amirul Mukminin." Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6 yang anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau wafat.
تاريخهم لا يكذبون. Keenam anggota panitia itu ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Tiga hari setelah Umar bin Khattab wafat, bersidanglah panitia 6 ini. Abdurrahman bin Auf mulai berbicara dengan mengatakan siapa di antara mereka yang bersedia mengundurkan diri. Ia lalu menyatakan dirinya mundur dari pencalonan. Kemudian 3 orang lainnya menyusul. Tinggallah Utsman dan Ali. Abdurrahman ditunjuk menjadi penentu. Ia lalu menemui banyak orang dan meminta pendapat kepada mereka. Namun pendapat masyarakat pun terbelah. Konon sebagian besar warga memang cenderung memilih Utsman. Sidang pun memutuskan Utsman sebagai khalifah. Maka Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga dan yang tertua. Pada saat diangkat, ia telah berusia 70 tahun. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun ke-24 Hijriah, setelah selesai sholat di Masjid Madinah. Dan Utsman bin Affan setelah diangkat menjadi khalifah, beliau banyak melakukan penaklukan-penaklukan ke penjuru wilayah dunia. Pendengar, bagaimana penaklukan-penaklukan itu terjadi? Kita akan simak di edisi yang akan datang. Wallahu a'lam.